Em, Coba Anda bayangkan skenario ini sebentar, ya. Anda bangun pagi, rutinitas yang itu-itu saja, menyeduh kopi sambil melihat tumpukan email pekerjaan yang seolah beranak pinak semalaman. Dan itu bikin stres bahkan sebelum mulai kerja kan? Banget. Terus Anda berangkat kerja, terjebak kemacetan parah, dan tiba-tiba ada satu mobil yang menyalip tanpa lampu sein. Darah Anda mendidih, kan? Pasti sih, itu refleks yang sangat manusiawi. Nah, kita semua pernah di posisi itu. Tapi bagaimana jika semua rentetan kejadian yang menguras emosi tadi itu sebenarnya bukan sekedar kesialan biasa? Atau sekedar beban hidup sehari-hari. Tepat. Gini, coba bayarkan kalau dunia yang Anda pijak ini sebenarnya adalah sebuah dungeon, sebuah ruang bawah tanah epik dalam sebuah permainan role-playing game skala kosmik. Terdengar seperti fiksi ilmiah ya awalnya. Benar. Bagaimana kalau setiap tarikan nafas Anda, setiap kali Anda memilih untuk tidak marah, atau menahan diri memencet tombol snooze alarm pagi itu, semua sedang direkam secara real-time untuk menentukan level spiritual Anda. Itu premis yang sangat menarik untuk dibedah. Makanya, di sesi bedah mendalam kita hari ini, kita punya setumpuk sumber materi yang jujur saja bikin saya merenung cukup panjang. Kita akan mengeksplorasi sebuah kerangka konseptual yang disebut Leveling Up Reality 2026. Dan dokumen ini beserta tutorial web gamenya benar-benar menawarkan sebuah pergeseran paradigma yang berani. Sangat berani. Yang akan kita telusuri dari kumpulan materi ini adalah bagaimana sang kreator mengambil mekanika game modern, Kayak health points atau skill trees gitu ya. betul, health points, daily quest, lalu mengawinkannya secara langsung dengan nilai-nilai teologi Islam klasik, khususnya dari pemahaman generasi salaf. Jadi menggabungkan dua dunia yang seolah bertolak belakang. Iya, pendekatan ini mencoba mengubah hal-hal yang biasanya terasa sangat abstrak di ranah spiritual menjadi sesuatu yang terukur. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar isi kepala di balik konsep ini secara objektif. Dan ini pas banget menurut saya. Karena jujur saja, saya melihat kerangka ini sebagai solusi dari masalah modern kita, yaitu information overload. Kelelahan memakai aplikasi produktivitas juga termasuk tuh. Nah itu, kita semua tahu rasanya unduh aplikasi to-do list terbaru, mencatat puluhan tugas, tapi berujung merasa bersalah di malam hari karena cuma setengah yang dicentang. Karena aplikasi biasa itu terlalu kaku. Sangat kaku. Tapi dari materi Leveling Up Reality ini, mereka tidak menyuruh Anda membuat daftar tugas yang membosankan. Mereka mengajak Anda bermain. Mereka mengubah tugas sehari-hari jadi sebuah quest petualangan. Anda mencentang kotak supaya atasan senang atau supaya Anda merasa produktif, padahal mungkin itu ilusi. Tapi sistem ini menerjemahkan konsep teologi seperti kesucian hati atau tawakal menjadi antarmuka pengguna. Semacam UI visual di dalam otak kita sendiri ya. Benar. Jadi ini bukan sekedar alat ukur pekerjaan kantor, melainkan metrik kesehatan mental dan spiritual Anda. Ini menggeser fokus dari apa yang Anda kerjakan menjadi bagaimana kondisi batin Anda saat mengerjakannya. Nah, untuk bikin pemain peduli dengan batinnya, game apapun pasti butuh cerita latar atau lore yang kuat kan. Dan narasi di materi ini epic sekali menurut saya. Skalanya kosmik soalnya. Iya, game ini tidak dimulai saat Anda lahir. Kisahnya ditarik mundur sampai 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berpusat pada Lauhul Mahfuz ya. Betul, semacam server induk atau kitab abadi yang sudah mencatat segala kejadian di alam semesta. Sebagai premis game ini sangat megah. Tapi ada satu hal yang bikin saya mikir waktu baca bagian ini. Soal takdir dan pilihan bebas. Nah itu, kalau semua event atau kejadian sudah dicatat dan ditakdirkan 50.000 tahun lalu, buat apa kita bermain? Bukannya karakter kita bergerak otomatis? Buat apa ada sistem game kalau kodenya sudah selesai ditulis? Iya, kita kan tidak bisa mengubah kodenya. Itu pertanyaan yang sangat kritis. Dan justru disitulah letak kejeniusan dari analogi game ini. Konsep ini memakai kerangka gaming untuk memecahkan dilema filosofis kuno antara takdir dan kehendak bebas. Oh, oke. Coba jelaskan lebih detail. Dalam desain ini, event atau kejadian yang menimpa Anda, misalnya kemacetan lalu lintas tadi, atau rekan kerja yang menyebalkan, itu adalah takdir. Event itu sudah di-hardcode oleh sistem sejak lama. Jadi kita nggak bisa mencegah event itu muncul di layar kita. Tepat, Anda tidak punya kendali untuk mencegah monster atau event itu spawn.
Tetapi respons atau cara Anda menanggapi kejadian itulah yang murni menjadi ruang kehendak bebas Anda. Saya paham. Menggunakan controller di tangan Anda untuk merespons dengan sabar atau amarah, itu pilihan Anda. Dualitas ini fondasinya. Engine game dan petanya adalah takdir, tapi gameplay adalah agensi Anda. Masuk akal sih. Jadi server melempar masalah, kita yang pilih tombol refleksnya. Lalu setelah prolog kosmik itu, materi ini menceritakan tentang penciptaan The Dungeon. Arena bermain kita saat ini. Iya, arena kita. Diceritakan bangsa jin diciptakan lebih dulu dari api. Tapi mereka bikin kekacauan besar di bumi, sampai pasukan malaikat intervensi. Setelah bumi diriset, barulah Adam diciptakan dari tanah liat. Ini kalau jadi cutscene pembuka game pasti visualnya luar biasa. Pasti keren banget. Dan setiap dungeon butuh antagonis utama dong. Disinilah iblis masuk. Dan perannya bukan sekedar monster acak. Konsep ini menyoroti bahwa iblis awalnya punya level spiritual tinggi. Kejatuhannya dipicu murni oleh kesombongan karena merasa elemen apinya superior dari tanah liat Adam. Jadi penolakan untuk tunduk pada sistem itu yang bikin dia jadi bos monster abadi. Betul. Narasi ini secara gamblang memberitahu pemain bahwa dunia yang Anda pijak ini secara harfiah adalah dungeon, bukan tempat bersantai. Tapi medan pertempuran konstan. Iblis dan pasukannya, baik godaan dari luar maupun dalam diri, termasuk orang toksik di sekitar Anda, akan terus melemparkan debuff supaya Anda menekan tombol respons yang salah. Oke, sekarang kita sudah di dalam dungeon dan tahu siapa musuhnya. Tapi, metrik apa yang dipakai sistem buat menilai kita menang atau kalah? Disinilah sistem hardpoint masuk. Nah, iya, HP. Ingat ya Anda para pendengar, ini bukan nyawa fisik melainkan nyawa spiritual. Di web game ini, pemain mulai dengan 50 HP dari batas maksimal 100 HP. Mekanismenya sederhana, tapi dampak psikologisnya besar. Sangat besar. Contohnya gini, kalau saya sengaja mengabaikan alarm pagi tadi, terus tidur lagi, padahal ada janji, sistem diam-diam mencatat titik hitam di hati saya. Yang diterjemahkan sebagai damage. Iya, damage sebesar minus 10 HP. Pantas saja kadang kita merasa lesu seharian padahal baru bangun tidur. Analogi alarm itu pas sekali. Sistem ini menjelaskan setiap kebiasaan buruk atau dosa kecil yang diremehkan, itu perlahan menggerogoti hardpoint Anda. Tapi untungnya ada mekanisme healing dong. Tentu, melakukan tindakan baik atau memencet tombol istighfar counter di dashboard imajiner Anda, yaitu meminta ampunan, akan memberikan pemulihan plus 5 sampai plus 10 HP. Jadi kita dipaksa untuk terus sadar secara penuh atas hal-hal mikroskopis setiap hari. Nggak bisa hidup autopilot lagi. Benar, Anda tidak bisa lengah. Tapi pertanyaannya nih, dan ini yang bikin saya penasaran di awal baca, apa yang terjadi kalau kita biarkan damage itu bertumpuk sampai HP kita tembus angka 0? Apakah langsung game over? Ya, mati nggak karakternya? Secara fisik tidak, tapi sistem memberikan efek status yang sangat fatal yang disebut arroan. Arroan, istilah klasik ya itu? Ya, yang berarti hati yang tertutup atau berkarat karena noda menumpuk. Dalam bahasa psikologi modern yang dipakai game ini, kondisi 0 HP itu adalah Spiritual burnout. spiritual burnout. Wow. Coba Anda resapi ini. Seberapa sering Anda merasa lelah luar biasa secara mental akhir-akhir ini? Fisik sehat, uang cukup, tapi merasa hampa, sinis, dan kehilangan motivasi bangun dari kasur. Sering banget sih fenomena kayak gitu sekarang. Menurut kerangka ini, itu bukan sekedar efek hustle culture. Itu adalah alarm dari antarmuka spiritual Anda yang berkedip merah terang, tanda karakter Anda kehabisan HP, dan butuh healing segera sebelum sistem benar-benar crash. Merinding saya. Mengubah kelelahan eksistensial jadi metrik HP kritis, itu cara pandang yang membumi sekali. Dan sangat aplikatif. Nah, karena kita sadar betapa rapuhnya HP kita butuh tahu karakter seperti apa yang kita mainkan buat bertahan. Keseruan selanjutnya ada di fase pendaftaran web game ini. Fase menemui resepsionis guild ya? Iya, pemain baru nggak langsung disuruh lawan monster. Mereka masuk lobi utama, ditanya 10 pertanyaan berbasis MBTI buat menentukan kelas karakter. Menggunakan MBTI sebagai penentu kelas, ini jembatan brilian antara psikologi dan gamifikasi. Sistem ini memetakan potensi dasar ke peran RPG. Contohnya ada alpha atau warrior buat yang punya jiwa kepemimpinan. Terus ada beta atau healer buat yang empatinya tinggi. Ada juga gamma atau rogue untuk analis,
Delta atau tank untuk keteraturan, Omega atau mage untuk pemikir strategis, dan Sigma atau assassin untuk yang sangat mandiri. Jadi kalau dari hasil tes saya terdeteksi sebagai INTJ misalnya, sistem bakal bikin saya jadi kombinasi rogue dan mage. Tepat. Sementara teman Anda yang ISFJ, yang peduli harmoni, mungkin jadi healer atau tank. Kita punya peran beda-beda di ekosistem guild ini. Dan kalau dibedah secara psikologi, ini persis pendekatan strength-based development. Fokus bangun kekuatan, bukan meratapi kelemahan. Sering kan orang introvert merasa bersalah karena nggak bisa karismatik kayak warrior? Akhirnya mereka kelelahan jadi orang lain. Sistem ini bilang, hentikan itu. Untuk produktif di dungeon, kuasai saja kelas Anda sendiri. Kalau Anda mage, senjata Anda pengetahuan. Jangan maju ke depan kayak tank. Validasi psikologis yang dibalut bahasa spiritual. Keren banget. Menyadarkan pemain bahwa mereka dirancang dengan spesifikasi presisi untuk tujuan tertentu. Nah, setelah punya karakter dan tahu soal HP, apa yang harus dilakukan? Guild punya 3 langkah fundamental untuk mencapai rank tertinggi, yaitu ihsan. Langkah pertama itu life goal setting. Tapi bukan sekedar resolusi tahun baru biasa ya. Jelas bukan. Menyusun tujuan SMART saja nggak cukup, Anda harus masukkan misi akhirat. Menyelesaikan perencanaan ini saja sudah kasih 50 kredit buat level karakter. Dan itu baru gerbang masuk ke langkah kedua, yaitu present action. Disinilah gameplay utamanya terjadi. Ini mempraktikkan formula event tambah respons sama dengan tawakal tadi ya? Betul. Untuk mengeksekusi respons terbaik, pemain harus masuk ke mode khusyuk. Ini bagian yang bikin saya mikir keras. Khusyuk itu kan identik sama ritual hening. Gimana cara memicu mode ini kalau kita lagi meeting kantor yang chaos? Kreatornya menggunakan analogi sayap. Untuk masuk mode khusyuk, Anda harus menyeimbangkan 2 sayap virtual. Sayap pertama apa tuh? Sayap pertama adalah khauf, yaitu rasa takut. Takut HP rusak, takut mengambil keputusan yang salah. Sayap kedua adalah raja, yaitu harapan. Harapan akan rahmat dan solusi dari Sang Pencipta. Jadi takut dan harap itu diseimbangkan ya? Ketika seimbang, pemain terbang masuk ke mode khusyuk. Secara sekuler, ini definisi paripurna dari mindfulness atau flow state. Anda hadir sepenuhnya di momen ini, fokus menekan tombol respons paling tepat di depan mata. Gila, khusyuk di-upgrade maknanya jadi hyper-present. Terus masuk ke langkah ketiga, skill improvement. Pemain wajib lapor kalau ikut kelas kayak coding atau public speaking, dan dapat 20-70 kredit. Karena sistem berpegang pada prinsip bahwa individu yang kuat lebih dicintai daripada yang lemah. Upgrade skill Excel untuk kerjaan halal pun dihitung progres spiritual. Dunia dan spiritualitas bersatu. Akumulasi ini akhirnya membuka skill tree karakter. Ini mulai melampaui logika game biasa nih. Ada ultimate skills kayak Divine Protection dan Divine Sense. Serta Divine Future Sight. Nah itu, awal baca saya skeptis, masa kita bisa lihat masa depan? Tapi ternyata logikanya psikologis, bukan lihat bola kristal, tapi mengamati kemudahan berbuat baik di masa kini sebagai bocoran takdir baik di masa depan. Bentuk optimisme radikal yang digamifikasi. Ada juga passive skill, Divine Blessing of Time. Kalau kita alokasikan waktu pagi buat baca teks suci, kita dapat efek dilatasi waktu. Waktu terasa melar, tugas beres lebih cepat. Secara kognitif, ritme spiritual pagi menurunkan brain fog, jadi eksekusi jauh lebih tajam. Dan yang paling emosional buat saya itu hidden skill, Divine Limit Break. Tombol darurat waktu nyawa tinggal 1%. Konsep ini meminjam janji teologis populer. Dalam game, limit break ini adalah emergency exit yang dikoding pencipta, hanya auto-trigger saat Anda di event yang rasionalnya buntu sama sekali. Syaratnya asal konsisten jaga HP ya. Benar, sistem menjamin pintu terbuka dari arah tak terduga. Ini penangkal depresi yang luar biasa. Sistem tidak akan membiarkan Anda terjebak kalau Anda tidak melempar controller. Melegakan mental banget ini. Oke, kita naik ke permukaan sekarang. Ke fitur yang memicu dopamin. Ekosistem sosial. Ada rank F sampai SSS dari kumpulin kredit lewat daily quest. Dan pengumpulan kredit ini membawa kita ke Battle Arena di Instagram. Bayangkan Anda buka akun Leveling Up Reality. Admin memposting gambar monster prokrastinasi dengan 50.000 HP. Lalu pemain menyerang di kolom komentar. Menggunakan battle card mereka. Ada formula matematikanya, sisa HP dibagi 100, dikali rasio rank, dikali kredit hari itu. Jadi,
perjuangan bersihin kasur tadi pagi, dikalkulasi jadi point damage buat ngelahin monster kemalasan bareng-bareng komunitas? Beban psikologis dibagi rata. Ada akuntabilitas komunitas yang mendaur ulang insting kompetitif manusia ke arah penjagaan batin. Luar biasa. Kesimpulan besar dari materi kita hari ini apa nih? Bahwa teologi kuno dan psikologi modern tidak perlu bermusuhan. Kerangka ini menerjemahkan ajaran spiritual jadi antarmuka visual yang merangsang dopamin sehat. Ini merombak total cara kita melihat produktivitas. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan, ubah lensa Anda hari ini juga. Tumpukan revisi dari atasan itu adalah daily quest berpoin tinggi. Konflik kecil adalah event untuk menguji respons Anda. Anda karakter utamanya. Dan sebagai penutup, mari bawa metafora ini ke titik akhirnya. Kalau hidup ini cuma dungeon pelatihan tempat jaga HP, Apa yang terjadi saat game over muncul? Bagaimana kalau momen kematian yang ditakuti manusia itu cuma momen Anda melepas headset virtual reality dari wajah Anda? lalu melihat layar skor akhir dari sang pembuat game. Pertanyaannya untuk Anda. Kalau server dunia ini dimatikan hari ini, sudah siapkah Anda mempresentasikan battle card Anda? Pikirkan itu sambil melanjutkan quest Anda hari ini. Terima kasih sudah mengikuti sesi eksplorasi kita hari ini. Sampai jumpa di level berikutnya.